Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026, hari Sabtu Imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 1 sampai 8. Saudara terkasih, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu, demi penyertaannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai aku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Kini tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan, Hakim yang adil. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan
bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ekaristi, kami datang menyembah Tuhan. Sejak awal mula, Tuhan Yesus telah memperingatkan kita semua untuk waspada terhadap orang-orang munafik, secara khusus kemunafikan yang berbalut agama. Kemunafikan ini bisa menjadi sangat berbahaya dan manipulatif. Mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menutupi kebusukan. Tradisi Kristiani saleh bisa dijadikan topeng untuk menipu. Doa-doa dan nubuatan bak jimat yang menjadikan umat tidak bergantung kepada Tuhan, tapi kepada si pendoa. Lantunan lagu-lagu yang menggetarkan hati dipakai sebagai jalan masuk memanipulasi rasa kerohanian umat beriman. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus bersabda kepada kita, "Hati-hatilah." Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk seperti si janda miskin. Si wanita ini yang digambarkan sangat lemah secara sosial dalam kalangan rohani pada masa itu, wanita kelas kesekian pada saat itu, janda, tidak punya pegangan ekonomi, dan miskin. Namun ia justru datang ke bait Allah untuk mempersembahkan yang terbaik. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi, kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan apa-apa. Biasanya, orang-orang yang datang ke Ekaristi untuk mendapat apa-apa akan mudah ditipu dengan tokoh agama yang menonjolkan penampilan, mengedepankan emosi, dan menjual sesuatu berupa hal-hal material seperti penyembuhan, kelegaan batin, dan lain sebagainya. Tentu saja, hal-hal tadi tidak salah, namun itu bukanlah fokus utama kita dalam Ekaristi, melainkan Tuhan. Kita datang ke Ekaristi untuk menyembah Tuhan. Kitalah yang memberikan sesuatu dari hati terdalam kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam prefasi, imam berseru, "Sursum corda," marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Semoga di dalam Ekaristi kita dapat berjumpa dengan Yesus yang hadir secara nyata dalam tubuh dan darahnya
dan di sana kita diajak untuk mempersembahkan diri dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kepada Tuhan. Datanglah ke Ekaristi untuk dengan sungguh hati mempersembahkan diri kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.